sekitar 30 meter lagi ini baru sampai. Ini kok ada apa ya, kain warna merah ini untuk apa ya? Nah, di sini ini malah buntu enggak. Nah, ini sudah memasuki, ada sosok yang ya, kira-kira seukuran ini. Pas berada di pinggir sungai dan saya lewat sini harus lebih hati-hati. Wujudnya itu kecil-kecil yang ada terowongannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di persawahan yang cukup luas sekali dan sedikit agak jauh dari pemukiman warga, teman-teman. Di sana juga tempatnya cukup indah jika kita lihat dari sini ya. Dan di sana sepertinya ada bangunan sungai yang cukup jelas sekali. Dari sini terlihat ada bangunan yang terlihat dari kejauhan bagian atasnya. Baik, saya akan coba untuk mendekat ke sana untuk mereviewnya secara langsung. Semoga nanti ada sesuatu yang sekiranya perlu kita saksikan bersama-sama seperti biasanya, teman-teman ya. Oke, saya langsung menuju ke sana. Ya, ini di belakang saya ini masih posisi di dekat jalan raya, teman-teman. Dan saya akan terus menuju ke tengah persawahan di sore hari ini untuk mereview sebuah lokasi yang membuat saya penasaran dan semoga nantinya ada manfaatnya. Intinya semoga bermanfaat, gitu aja. Ini sambil berhati-hati karena jalannya agak kecil ini. Ini saya semakin menengah dan sepertinya jika saya lihat dari jalan sana di sini, ini saya sudah mencapai sekitar 30 meteran ya. Ya, sekitar 30 meteran, dan untuk menuju ke sungai sana ini juga sekitar 30 meter lagi ini baru sampai. Dari sini juga terlihat jelas sekali kalau di sebelah sana itu sepertinya memasuki area perkampungan. Karena kalau saya lihat dari sini, ada satu rumah yang terlihat dari sini. Biasanya berentetan, terus di depannya banyak sekali rumah. Ini kok ada apa ya, kain warna merah ini untuk apa ya? Ini untuk syarat sepertinya. Karena kalau saya perhatikan mempunyai hawa yang berbeda, tidak seperti biasa. Ada energi hawa yang berbeda yang saya rasakan. Berarti ini adalah sesuatu yang sengaja ditaruh di sini untuk maksud-maksud tertentu. Ini adalah termasuk bagian dari kepercayaan sejak zaman dahulu ya, yang masih dibawa sampai sekarang hingga membudaya. Baik, saya akan lanjut ke sana terus karena ini nggak ada jalannya, jadi saya harus melewati pertengahan sawah ini. Kebetulan ini ditanami cabai, jadi tidak berisiko jika saya melewati pas tengahnya ini. Nah, di sini ini malah buntu, nggak ada jalannya, harus lewat mana ya? Di sana itu ada orang yang sedang mengerjakan, menggarap sawahnya, membersihkan rumput yang tumbuh subur di tengah-tengah ini tanaman padi ini. Karena kalau tidak dibersihkan, padinya yang nggak bisa subur, malah rumputnya yang subur. Baik, saya akan mencari jalan untuk menuju ke sana. Semoga bisa ya. Kalau lewat sini tetap nggak bisa. Coba saya akan melihat di sebelah sana. Barangkali di sana itu bisa untuk menuju ke sungai tadi yang terlihat jelas dari kejauhan tadi. Nah, ini sudah memasuki area perkebunan, tapi perkebunannya tidak terlalu luas ya, cukup kecil, masih luas sawahnya. Ini banyak sekali pohon-pohon besar, pohon jati dan pohon kelapa yang berada di perkebunan ini. Saya coba untuk mereviewnya. Ternyata ini tembusan sungainya, teman-teman.
Ya, ini tembusan sungainya yang dari sana. Karena saya nggak ada jalan untuk menuju ke sana, untuk mendekati bangunan sungai itu. Jadi ya gimana lagi? Saya hanya dapat mereview di bagian sini. Dan di sini ada sosok yang berbadan ular, tapi kepalanya bukan ular. Nggak tahu apa. Yang jelas kepalanya tidak terlihat jelas maksudnya. Saya hanya melihat jelas sosok berbadan ular, cukup besar sekali. Kira-kira besarnya seukuran kelapa ini. Kelapa di samping saya ini, pohon kelapa ini, ya. Kira-kira seukuran ini. Cukup besar sekali teman-teman ya. Sosok tadi terlihat oleh saya hanya beberapa detik, kurang dari 10 detik. Saya melihatnya tidak sengaja. Dan memang tempat-tempat yang rimbun juga sepi seperti ini, memang biasanya dihuni sosok-sosok seperti itu ya. Kadang ada kunti, genderuwo, dan sosok-sosok lainnya yang biasanya kadang juga mengganggu, kadang juga tidak. Tapi alhamdulillah sosok ular yang terlihat sekelebat oleh saya tadi barusan di situ itu tidak mengganggu. Itu hanyalah penghuni sini. Yang percaya adanya goib dipersilakan, yang tidak percaya adanya goib juga tidak apa-apa. Semua kembali ke pribadi masing-masing. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa percaya adanya makhluk gaib itu juga termasuk salah satu bagian dari rukun iman ya. Dan semoga kita semuanya tergolong dari golongan orang-orang beriman. Terus di bagian sini ini ternyata pohon kelapa yang cukup tinggi sekali. Sepertinya kelapa hijau ini. Cukup tinggi sekali ya. Pas berada di pinggir sungai. Dan tidak saya sangka ternyata ini tinggi sekali. Lebih tinggi dibanding pohon-pohon kelapa lainnya di sekitar sini. Oke, saya akan coba untuk lewat sini ya. Ini sudah semakin dekat ini. Nah, ini saya sudah berada di dekat bangunan sungai, teman-teman. Nah, ini bangunan sungainya. Tampak jelas dari sini sekitar 5 meteran. Pak, ini bersih suket, Pak. Oh, kok kiambaan mawon. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih. Niki pantune umur pinten, Pak Punan? 1 bulan. Oh, nggih. Kok kiambaan mawon jenengan? Oh. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih sampun, Pak, nggih, nuwun. Nah, ini saya setelah ngobrol-ngobrol sejenak dengan bapak-bapak tadi, ini sungainya. Ternyata sungai ini uh, bentar, saya lewat sini. Harus lebih hati-hati. Ya, sungai ini banyak sekali dihuni sosok-sosok yang berwujud kerdil, teman-teman. Seperti seukuran anak kecil, tapi umurnya sudah katakanlah diibaratkan sudah dewasa lah. Tapi sosoknya itu memang uh, wujudnya itu kerdil, kecil-kecil. Saya sendiri nggak tahu kenapa saya tadi barusan mendadak melihat sosok tersebut yang sedang bermain di gerombolan, bergerombol bermain di sana, di dekat aliran sungai yang kecil yang ada terowongannya itu. Ini kalau saya mereview ke sana, ini jelas tidak bisa karena ini tidak ada jalan untuk menyeberangi sungai ini. Bisanya, ini saya harus turun teman-teman. Karena ini kebetulan ada tangga untuk naik turun di sini. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim.
Ini jarang sekali dilewati ya ini tangga ini ya, karena ini memang jauh dari rumah-rumah warga, jauh dari perkampungan, sungai yang berada pas tepat di tengah persawahan. Ini alirannya kok unik ya. Saya sendiri juga tidak tahu ini aliran dari mana arahnya. Terus kalau ini saya tahu kalau ini sudah pasti dari aliran yang sungai kecil yang berada di dekat jalan raya tadi. Perkiraan saya 90% mengarah ke situ. Terus ternyata ini pas di bawah rerimbun pohon bambu ini, ternyata ini sepertinya berlobang sehingga airnya menembus ke sana, teman-teman. Ya. Baik, saya akan naik kembali. Ya begini kalau bangunan di era sekitar tahun 80-an mungkin, kalau enggak sekitar tahun 70 ya 80. Ini memang bentuk-bentuknya itu memang seperti ini, menyerupai ciri khas bangunan Belanda. Menyerupai, bukan berarti ini bangunan Belanda. Karena menurut perkiraan saya ini setelah penjajahan di era tahun sekitar 60 atau 70-an. Kira-kira begitu. Oh, di sana ternyata ada tahunnya, teman-teman. Coba saya akan lihat tahun berapa pembuatannya. Oh, itu di tahun 1979. Ya, antara segitu. Ya, betul, karena untuk bentuknya, model bentuknya, bangunan di era tahun 70 sampai 80 itu masih menyerupai ciri khas bangunan Belanda. Dan untuk ciri-ciri khas bangunan Belanda itu memang seperti ini, teman-teman. Nah, ini seperti bagian ujung kapal. Ujung kapal atau ujung perahu, itu pasti ada begininya. Karena pertama kali Belanda memasuki Indonesia, dahulu kan mengarungi atau menyeberangi lautan hingga sampai ke Indonesia menggunakan kapal-kapal. Makanya bangsa Belanda di Indonesia setiap membangun sungai itu bentuknya diserupakan dengan bentuk kapal. Ini pohonnya juga unik sekali ya. Meskipun sungainya ini agak sedikit kotor karena maklum ini jauh dari warga, teman-teman ya. Tapi di bagian pohon ini menyimpan sesuatu yang ganjil. Saya sendiri tidak tahu apa itu, yang jelas itu yang saya rasakan dan spontan saya merasakan hal semacam itu. Coba saya akan mendekati. Ini saya tidak tahu, teman-teman ya, tapi ini prediksi saja, perkiraan. Menurut pengalaman saya pribadi, perkiraan energi yang saya rasakan ini adalah energi dari sebuah batu bertuah yang berwujud entah itu mata cincin atau liontin, yang jelas itu batu bertuah. Biasanya itu terdapat pada batu bertuah yang jenis batu kecubung, batu Sulaiman, dan batu-batu badar. Biasanya begitu. Badar besi, badar lumut, begitu teman-teman. Karena itu juga termasuk ageman orang dahulu, ageman masyarakat dahulu yang dipercaya mempunyai tuah-tuah tertentu dan mempunyai mitos-mitos yang sampai sekarang masih melegenda. Baik teman-teman, karena ini waktunya sudah semakin sore, saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.